Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menyatakan sudah cukup dengan 6 pemain asing karena banyak pesepak bola lokal dalam skuadnya mempunyai kualitas yang baik. Dengan 6 pemain asing ini, buat saya sudah baik. Ini akan membuat tim lebih kuat. Tapi yang terpenting ketika klub mendatangkan pemain asing, mereka juga harus bagus, kata pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut. Menurut dia, banyak pemain lokal yang cukup bagus, oleh karena itu kebijakan tentang 8 pemain asing bisa baik dan bisa juga kurang, tergantung kebutuhan tim. Bisa dibilang bagus dan juga kurang bagus, karena kami juga perlu memikirkan pemain lokal. Namun jika pemain lokal tidak cukup bagus, maka perlu mendatangkan pemain yang berkualitas, karena liga harus lebih baik juga, ujarnya. Selain itu, jika dalam satu klub berjumlah 8 pemain asing maka harus memikirkan bagaimana strategi agar bisa bermanfaat untuk klub. Sebagai pelatih dan tim, kami harus membuat semua orang bahagia. Jadi menurut saya jika memiliki 2 pemain asing di bangku cadangan, mereka perlu mengetahui peran dan tanggung jawabnya, tutur mantan Direktur Teknik Tim Nasional, Timnas, Brunei Darussalam tersebut. Tak hanya itu, mental para pemain asing juga harus bagus untuk menghadapi proses persaingan di dalam tim, termasuk untuk pemain lokal. Terkadang saat klub mendatangkan pemain asing namun malah pemain lokal yang lebih baik. Tapi secara keseluruhan, di Persebaya 6 pemain asing ini sudah bagus, tuturnya. Namun, kata dia, jika harus mendatangkan 2 pemain asing bagi Persebaya lagi maka pihaknya harus mengetahui peran dan fungsinya. Jika ada pemain cedera atau skorsing, bagi pelatih penambahan 2 pemain asing lagi itu bagus, secara taktis, kata Munster. Munster menambahkan, jika ada 2 pemain asing yang duduk di bangku cadangan juga dapat menimbulkan masalah dan itu sudah sering terjadi. Kalau punya 2 pemain di bangku cadangan, mereka harus punya mentalitas yang bagus. Sebab jika tidak, bisa menimbulkan masalah. Saya sudah melihatnya berkali-kali, tuturnya. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster akhirnya membuka opsi menambah pemain asing baru yang berposisi sebagai bek untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Masih ada 1 lagi. Itu penting, masih mungkin untuk mendatangkan 1 lagi, pemain asing untuk lini belakang. Ini penting, kata Munster saat mendampingi latihan tim di lapangan Thor Surabaya, Selasa. Munster menjelaskan, menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia maka semua aspek mulai dari lini depan hingga belakang harus dibenahi karena ada pemain yang baru bergabung. Seperti yang diketahui, Liga kurang dari 1 bulan lagi. Jadi harus cepat untuk membenahi setiap aspek dan persiapannya di latihan. Yang jelas, semua bekerja keras mempersiapkan diri melalui uji coba juga, kata pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut. Terlebih, kata dia, para pemain yang baru bergabung di musim ini membutuhkan waktu untuk memahami taktik yang sudah ditetapkannya. Dengan adanya pemain baru, mereka membutuhkan proses untuk memahami taktikal yang saya inginkan. Tentu memoles fisik digenjot dengan lebih sering sekarang, apalagi setelah anniversary game kemarin. Ini berat, meski kondisi pemain sudah lebih baik. Tidak ada masalah dengan pemain, sehingga bisa menekan ke pemain untuk intensitas latihan, ujarnya. Munster menambahkan, saat ini kedekatan antar pemain sudah semakin baik karena sejak awal bergabung tim pelatih beserta manajemen juga mencari latar belakang pemain yang akan direkrut. Pemain asing saat ini baik, semua pemain bagus. Saya punya feeling bagus ke mereka, kami menekankan semua pemain untuk bekerja keras dan membangun chemistry. Para pemain ini anak-anak yang baik, ucap pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu. Saat ini, kata Munster, para pemain fokus untuk latihan secara intens di Surabaya sebelum melakukan training camp yang rencananya digelar di Yogyakarta. Kami sekarang berlatih intens dan bersiap melakukan training camp. Tapi, untuk saat ini fokus latihan di Surabaya. Ada 2 sesi, pagi gym dan sore berlatih dengan bola. Jadi begitu intens selama pekan ini, kata Munster.
Kabar gembira datang dari skuad Persebaya Surabaya menjelang dimulainya Liga 1 musim 2024-2025. Melalui kanal resmi Instagram mereka, Persebaya mengumumkan bahwa penyerang andalan mereka, Flavio Silva, yang sempat mengalami cedera minor saat uji coba melawan RHK FC, kini sudah pulih dan kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Pengumuman ini disertai dengan laporan positif mengenai progres kondisi fisik seluruh pemain Persebaya selama 2 pekan terakhir. Sebelumnya, Flavio Silva terpaksa menjalani latihan secara terpisah akibat cedera minor yang dialaminya dalam pertandingan uji coba. Cedera tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Persebaya, mengingat pentingnya peran Flavio dalam skema permainan tim. Namun, kabar terbaru dari klub memastikan bahwa penyerang asal Brasil ini sudah kembali bergabung dengan skuad utama dan siap untuk menghadapi tantangan di Liga 1 musim depan. Selain Flavio, seluruh pemain Persebaya menunjukkan perkembangan signifikan baik dalam aspek taktikal maupun fisik. Pelatih dan tim medis bekerja keras untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi optimal menjelang kompetisi resmi. Selama 2 pekan terakhir, program latihan intensif diterapkan untuk meningkatkan kebugaran dan kekompakan tim. Penyerang Persebaya Flavio Silva juga sudah bergabung di lapangan bersama pemain lain. Sebelumnya, ia mengalami cedera minor dalam uji coba melawan RHK FC, sehingga dalam beberapa hari harus menjalani latihan secara terpisah. Seluruh pemain Persebaya menunjukkan progres yang baik dalam menyambut Liga 1 2024-2025 yang akan dimulai awal Agustus nanti. Baik secara taktikal maupun fisik. Pekan ini akan diselenggarakan 1 kali internal game lagi, sebelum tim bertolak ke Yogyakarta untuk menjalani pemusatan latihan di sana selama 2 pekan, demikian bunyi pengumuman resmi dari Persebaya. Kembalinya Flavio Silva tentunya menjadi suntikan semangat bagi Persebaya Surabaya. Penyerang yang dikenal dengan ketajamannya ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam skema serangan Green Force. Kolaborasinya dengan pemain-pemain kunci lainnya seperti Bruno Moreira dan Francisco Rivera di lini depan diyakini akan menciptakan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain kabar kembalinya Flavio Silva, persiapan Persebaya juga mencakup rencana pemusatan latihan di Yogyakarta. Program ini dirancang untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kebugaran fisik pemain menjelang kompetisi resmi. Sesi internal game yang dijadwalkan pekan ini akan menjadi evaluasi akhir sebelum tim bertolak ke Yogyakarta. Pemusatan latihan ini diharapkan dapat memperkuat kekompakan dan koordinasi antar pemain, sehingga mereka siap tempur saat Liga 1 dimulai. Musim ini, Persebaya Surabaya memang menargetkan hasil yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Dengan skuad yang lebih solid dan persiapan yang matang, Green Force bertekad untuk kembali ke papan atas klasemen dan menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar juara Liga 1. Pemain baru Persebaya Surabaya yang didatangkan dari Bali United, Mohamed Rashid, membuat keputusan yang cukup menarik ketika memilih nomor punggung 74. Keputusan ini ternyata memiliki alasan yang sangat personal dan penuh makna, yang berhubungan dengan kedua orang tuanya. Saat bergabung dengan Persib Bandung, Rashid awalnya ingin menggunakan nomor punggung 3 yang menjadi nomor dia di Timnas Palestina maupun klub sebelumnya. Namun, nomor tersebut sudah digunakan oleh Ardi Idrus. Sebagai bentuk penghormatan kepada rekannya tersebut, Rashid kemudian memutuskan untuk memilih nomor punggung lain yang juga memiliki makna khusus baginya. Nomor 74 yang dipilih oleh Rashid ternyata melambangkan sesuatu yang sangat pribadi dan berharga. Rashid mengungkapkan bahwa angka 7 dan 4 memiliki arti penting karena mewakili kedua orang tuanya. Angka 7 merupakan bulan lahir ayahnya, sedangkan angka 4 adalah bulan lahir ibunya. Angka 74 melambangkan dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya, yakni orang tua saya. Itulah alasan saya memilih 74, ujar Rashid. Keputusan ini mencerminkan betapa besar cinta dan rasa hormat Rashid terhadap kedua orang tuanya. Dengan mengenakan nomor 74, Rashid ingin selalu merasa dekat dengan mereka, bahkan saat berada di lapangan.
Hal ini juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keluarga dalam kehidupan Rashid, yang selalu menjadi sumber motivasi dan dukungan baginya. Karena tanpa mereka saya bukan apa-apa. Juga jika 743 yang merupakan hari ulang tahun saya, imbuh Rashid. Selain itu, nomor punggung 74 juga bisa dilihat sebagai simbol dedikasi dan komitmen Rashid dalam setiap pertandingan. Dengan membawa semangat dan dukungan dari kedua orang tuanya, Rashid berusaha memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Ini tidak hanya soal angka di punggung, tetapi lebih tentang semangat dan motivasi yang dihadirkan setiap kali ia mengenakan seragam tersebut. Nomor 74 tersebut kemudian dibawanya hingga saat bermain di Bali United, dan baru-baru ini didatangkan oleh Persebaya Surabaya. Cerita di balik pemilihan nomor punggung ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para penggemar sepak bola. Ini mengajarkan bahwa di balik setiap pilihan, ada cerita dan alasan yang mendalam. Rashid telah menunjukkan bahwa kecintaan kepada keluarga bisa menjadi motivasi kuat dalam mengejar karir dan meraih prestasi. Dengan memilih nomor punggung 74, Mohamed Rashid tidak hanya sekedar memilih nomor yang unik, tetapi juga membawa serta cinta dan penghargaan kepada kedua orang tuanya ke dalam setiap pertandingan. Keputusan ini menunjukkan betapa besar peran keluarga dalam kehidupannya dan menjadi simbol dedikasi yang kuat di lapangan. Rashid telah mengajarkan kita bahwa di balik setiap angka, ada cerita dan makna yang sangat berharga.